Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terkait dengan perkuliahan kita hari ini, yaitu tentang kriminologi, sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya, yang bernama Reza Iswanto SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya segera masuk materi yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian kriminologi. Kriminologi merupakan suatu ilmu yang membahas tentang kejahatan, sehingga terus mengalami perkembangan sesuai dengan pola kehidupan masyarakat itu sendiri. Kemudian dilakukan perkembangan tersebut karena modus dan jenis kejahatan dari waktu ke waktu terus meningkat, sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga kriminologi terus mengikuti jenis kejahatan termasuk juga modus yang dilakukan oleh orang atau pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut. Baiklah, di sini akan saya jelaskan terkait dengan kata-kata kriminologi itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama yaitu crime yang berarti kejahatan, dan yang kedua itu logos yang artinya ilmu, pengetahuan. Maka jika digabungkan, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Sedikit saya jelaskan dulu kalimat atau dua kata yang saya sampaikan tadi itu dikemukakan oleh Topiner pada tahun 1830 sampai dengan 1911. Ia adalah seorang ahli antropologi Prancis. Sehingga dengan adanya penemuan dari dia, makanya kriminologi dapat diartikan menjadi dua suku kata, seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian di sini kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, baik itu dari aspek modus operandinya maupun dari aspek niat pelakunya, kemudian bagaimana aspek terjadinya korban. Kriminologi secara teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, seperti ilmu pengetahuan lain yang sejenisnya. Ia memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari kejahatan tersebut dengan cara apa adanya. Jadi penanggulangannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh penegak hukum. Di sini secara singkat kriminologi dijelaskan yaitu ilmu yang menyelidiki dan membahas asal-usul kejahatan. Dengan mempelajari ilmu kriminologi, kita mengetahui asal-usul kejahatan tersebut, sebab musabah kejahatan tersebut berasal dari apa. Apakah memang kesalahan dari si korbannya sendiri yang mengundang terjadinya kejahatan terhadap pelaku, atau memang niat dari pelaku itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan pengertian kriminologi itu sendiri menurut beberapa para ahli. Menurut Nuex, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab, serta akibat-akibatnya. Selain pendapat Nuex, ada lagi pendapat yang lain, yaitu pendapat Konstan. Konstan berpendapat bahwa
kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat. Artinya ilmu ini sudah jelas adanya faktor, melihat gejala-gejala kejahatan, dan melihat sebab musababnya terjadi kejahatan itu sendiri. Maka dengan demikian, berdasarkan pendapat ahli tersebut, saya simpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dengan cara menyelidiki sebab-sebab terjadinya kejahatan sampai dengan akibat yang terjadi ketika kejahatan itu terjadi. Jadi kalau akibat yang terjadi sudah jelas menimbulkan korban. Baiklah, anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan terkait dengan pengertian kriminologi. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas terkait tentang objek studi kriminologi. Objek studi kriminologi di sini ada terdapat sesuai dengan gambar itu, ada 3 objeknya. Kita akan membahas satu persatu. Objek yang pertama yaitu kejahatan. Kejahatan merupakan problem yang selalu ada di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Hal yang demikian dapat kita lihat dari berbagai siaran di televisi maupun berita-berita yang ada di koran, yang menceritakan berbagai macam jenis kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai kejahatan yang bersifat berat. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus selalu waspada terhadap adanya kejahatan, karena kejahatan selalu ada dimanapun manusia itu ada. Sebab kejahatan timbul dari manusia itu sendiri. Kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup. Pengertian kejahatan ini juga senada dengan pendapat Carto bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merupakan masyarakat asosiasi, sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kalau ini terkait dengan unsur pidananya, kalau ada unsur perdatanya melanggar undang-undang perdata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap kejahatan harus memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Kejahatan itu tidak memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka kejahatan itu tidak dapat dikatakan kejahatan. Ini merupakan azas legalitas yang biasa saya sebutkan di kelas. Dengan demikian, pelaku yang melakukan kejahatan itu dapat dibebaskan dari tuduhan melakukan kejahatan jika tidak memenuhi unsur di dalam undang-undang tersebut. Kemudian, yang keduanya yaitu pelaku atau penjahat. Di dalam mengungkapkan suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat, tentunya yang terlebih dahulu dicari oleh aparat penegak hukum adalah pelaku atau penjahat, karena mereka yang menginginkan kejahatan itu terjadi. Untuk itu, perlu dipahami terkait dengan pengertian pelaku atau penjahat di dalam kriminologi. Adapun dalam arti sempit, penjahat adalah
seseorang yang melakukan pelanggaran undang-undang atau hukum pidana, lalu tertangkap, dituntut, dan dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan, serta kemudian dijatuhkan hukuman. Kemudian, pengertian pelaku menurut Bardan Nawawi adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah memenuhi suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari diri sendiri atau tidak, karena gerakan oleh pihak ketiga. Itu menurut Bardan Nawawi. Jadi, jika menurut saya, pelaku adalah atau penjahat adalah orang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau melanggar undang-undang yang telah diberlakukan untuk umum, sehingga atas perbuatannya orang itu dapat dijerat dengan hukuman atau sanksi yang ada di dalam undang-undang. Baiklah, itu pengertian dari pelaku atau penjahat. Kemudian masuk ke materi selanjutnya terkait dengan reaksi masyarakat terhadap kejahatan, pelaku dan korban kejahatan. Reaksi dalam hal ini adalah sikap tindak masyarakat terhadap adanya suatu kejahatan yang menimbulkan korban dan pelaku kejahatan. Dengan adanya reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini akan mengetahui seberapa besar kebencian masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi di dalam ruang lingkup kehidupannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terjadinya suatu kejahatan yang menimbulkan korban, kemudian pelakunya tertangkap oleh masyarakat, maka langsung dihakimi oleh masyarakat tersebut. Keadaan yang seperti ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak korban yang telah dirampas oleh pelaku kejahatan, karena korban tidak berdaya untuk menghadapi pelaku kejahatan tersebut. Selain itu juga, dengan adanya reaksi dari masyarakat tersebut, diharapkan akan memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan agar kedepannya tidak mengulangi kejahatan itu lagi. Hal yang demikian merupakan salah satu contoh dari reaksi masyarakat terhadap kejahatan, karena mengingat kejahatan sulit sekali untuk diberhentikan di dalam kehidupan masyarakat, walaupun telah ada penegak hukum dan undang-undang yang mengatur kejahatan itu sendiri. Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi materi yang telah saya sampaikan, materi terkait dengan kriminologi. Yang pertama yaitu pengertian kriminologi, yang materi kedua yaitu tentang objek studi kriminologi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.